Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Kita bertemu lagi hari ini belajar IPS dengan Ibu. Kita hari ini melanjutkan materi sebelumnya. Sebelumnya kita membahas mengenai organisasi ASEAN. Hari ini kita bahas mengenai kerjasama antar negara ASEAN. Sebelumnya jangan lupa berdoa, siapkan dulu alat tulisnya. Materi yang Ibu sampaikan ini dicatat, disimak baik-baik, dan juga dipahami ya. Setiap negara memiliki keunggulan masing-masing, meskipun setiap negara memiliki banyak keunggulan, tetapi tidak ada satupun negara di dunia ini yang mampu berkembang sendiri tanpa adanya kerjasama dengan negara lain. Kerjasama antar negara merupakan salah satu kebutuhan, terutama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang tertib, aman, dan damai berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, kerjasama antar negara sangatlah diperlukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Kita bahas yang pertama, yaitu mengenai pengertian kerjasama antar negara. Kerjasama dulu, pengertian kerjasama. Kerjasama adalah melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk mengatasi kesulitan-kesulitan guna mencapai tujuan tertentu. Jadi, kerjasama antar negara adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih berdasarkan kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda di tiap-tiap negara anggota. Contohnya misalnya ada kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lainnya. Yang kedua, kita bahas mengenai faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Ada beberapa faktor yang mendorong kerjasama antar negara di ASEAN. Yang pertama ada kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Misalnya Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura, dan juga Indonesia mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Itu adalah dua faktor pendorong terjadinya kerjasama antar negara. Selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN. Yang pertama ada perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi ini dapat menghambat kerjasama antar negara di ASEAN. Namun faktanya sampai saat ini tidak ada negara yang menutup diri dari kerjasama di negara ASEAN. Artinya kerjasamanya lancar-lancar saja. Yang kedua, ada terjadinya konflik dan peperangan. Misalnya kondisi politik dan keamanan satu negara itu tidaklah sama. Ada yang kondisinya stabil, tetapi ada juga yang sedang goyah akibat konflik di dalam negeri atau peperangan. Kondisi ini akan menghambat kerjasama antar negara. Yang ketiga, atau kebijakan protektif. Suatu negara dapat menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negeri. Dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama. Yang keempat, ada perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan di negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Itu adalah faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara. Selanjutnya kita bahas mengenai bentuk-bentuk kerjasama. Bentuk-bentuk kerjasama ini ada berbagai macam.
Yang pertama kita bahas bentuk kerjasama di bidang sosial. Nah, kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial ini dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Misalnya kerjasama dalam bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Dan yang kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah kependudukan dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Dan yang kelima, peningkatan kesejahteraan. Yang keenam, program peningkatan kesehatan atau makanan dan obat-obatan. Yang ketujuh, peningkatan kerjasama mencegah dan memberantas narkotika dan obat-obatan terlarang. Itu adalah 7 kerjasama antar negara dalam bidang sosial. Selanjutnya, ada bentuk kerjasama dalam bidang budaya. Nah, dalam bidang budaya ini ada pertukaran acara radio dan televisi antara negara-negara ASEAN. Yang kedua, penyelenggaraan festival film ASEAN. Yang ketiga, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau disebut dengan ASEAN Tourist Agreement atau ATA. Yang ketiga, ada bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Nah, dalam bidang politik dan keamanan ini ditujuan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara ASEAN. Contoh kerjasama politik dan keamanan antar negara ASEAN, yang pertama adanya Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua ada Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Yang ketiga, pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat, ada penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyeludupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Yang terakhir, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Itu adalah 6 hal contoh dari kerjasama dalam bidang keamanan dan politik antar negara ASEAN. Bentuk kerjasama antar negara selanjutnya yaitu dalam bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan harus terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Nah, berikut ini adalah contoh dari bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan. Yang pertama ada ASEAN Council of Teachers Convention yang dilaksanakan di Denpasar dengan tema ASEAN Community 2005, Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. Yang kedua, ada penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan selamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contoh lain juga Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Yang ketiga, ada negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund atau dana beasiswa ASEAN Jepang. Yang keempat atau yang terakhir, ada Olimpiade di bidang pendidikan, sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contohnya, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN tahun 2005. Nah, berikut tadi yang Ibu sebutkan 4 hal
contoh dari kerjasama negara ASEAN dalam bidang pendidikan. Jadi ada 4 kerjasama. Tadi yang Ibu sebutkan, yang pertama dalam bidang sosial, yang kedua ada dalam bidang budaya, yang ketiga ada dalam bidang politik dan keamanan, dan yang terakhir dalam bidang pendidikan. Nah, sampai sini dulu materi yang Ibu sampaikan hari ini. Materinya jangan lupa dicatat, disimak, dan dipelajari lagi. Apabila ada yang ditanyakan, bisa tanyakan melalui Ibu, dan bisa juga kita diskusikan langsung di Google Classroom maupun WhatsApp Group. Ibu tutup dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.